Teman-teman, memasuki pelita ketiga atau masa 5 tahun ketiga dari Koperasi Makmur Mandiri, sekarang koperasi ini sudah mulai menekankan kepada pentingnya kepada aspek manajerial, terutama pendidikan anggota. Dan ini sangat bertepatan dengan prinsip koperasi yang mengingatkan kita tentang perlunya pelatihan, pendidikan, dan informasi kepada segenap anggota koperasi. Kami baru saja menggelar satu diklat uji kompetensi Koperasi Makmur Mandiri yang ke-8 bersama Pak Tumbur. Kami dari Majalah Peluang ingin betul mengetahui lebih lanjut Pak tentang penekanan kepada aspek pendidikan. Karena terus terang aja selama ini koperasi kalau bicara pendidikan tuh agak sulit. Nah, jadi kalau hari ini tiba-tiba KMM menekankan tahun ini pendidikan kita perkuat, manajer kita kuat, 188 cabang ini harus oke. Kira-kira bagaimana Pak yang Bapak lakukan untuk tahun 2024 nih? Iya, jadi memang kami untuk 2024 ini akan merasa pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk para staf Koperasi Makmur Mandiri. Saat ini berjumlah 1.500 orang. Yang saat ini dilaksanakan adalah uji pelatihan dan uji kompetensi tingkat manajer angkatan ke-8 yang dilaksanakan di Puncak. Harapan kami bahwa ke depan semua staf dan pejabat di Makmur Mandiri memenuhi syarat dan mengikuti uji kemampuan sesuai dengan aturan-aturan ditetapkan pemerintah. Itu yang menjadi target kami, sehingga SDM daripada Makmur Mandiri kelihatannya ke depan akan semakin lebih tingkatkan kualitasnya. Ini bukan soal karena permintaan pemerintah Pak, tapi memang karena koperasi bisnis Pak ya? Iya, karena kami merasa pentingnya SDM untuk pengembangan kantor, apalagi saat ini 188. Target kami tahun ini sesuai RATI harus menambah kantor cabang sebanyak 7 cabang lagi menjadi 195, sehingga pendidikan ini perlu untuk kader-kader ke depan. Pak, kata orang kan kalau cabang banyak kan repot Pak. Kenapa KMM berorientasi menambah cabang begitu banyak? Apa yang melandasi ini Pak? Karena memang kita ketahui bahwa koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan membutuhkan pengembangan kantor untuk melayani para anggota. Itu sudah kami alami sendiri dengan adanya kantor yang berjumlah 188, otomatis pelayanan anggota kepada 104.000 sekarang akan lebih mudah terjangkau. Di berapa provinsi? Di 25 provinsi, sekaligus SDM kita akan tertampung pelayanannya untuk keseluruhan 1.500. Jadi kami melihat sebagai suatu institusi keuangan membutuhkan pengembangan kantor, sehingga usaha kita, kapal kita semakin lama akan semakin besar, sehingga anggota pun akan lebih percaya kepada koperasi yang armadanya besar, yang kantor cabangnya besar. Saya kira akan sama untuk semua lembaga keuangan, bukan hanya bank. Karena itu Bapak imbangi dengan meningkatkan kompetensi manajerialnya itu ya Pak? Iya, penting. Karena memang kantor kita banyak, tentunya harus diimbangi dengan kualitas. Berapa Pak manajer kita sekarang seluruhnya di KMM? Manajer 188, dan apabila angkatan ke-8 ini lulus semua, maka semua manajer di Makmur Mandiri sudah kompeten sebagai manajer di KMM. Dari 188 itu Pak, berapa cabang yang kira-kira sudah menghasilkan positif SAU-nya? Dari 188 sudah 120 cabang. Artinya 62 lagi ya? Ya, 62. Dari 120 ini, 60 sudah SAU-nya malah sudah di atas 500 juta. Sudah 500 juta. Bahkan kemarin ada yang 2 miliar ya SAU-nya? Ada yang 2 miliar. Jadi ini dari 120 itu 60 cabang itu sudah di atas 500. Pak, saya ingat kalau koperasi banyak cabang itu kan nggak banyak Pak. Tapi kalau kita lihat lembaga keuangan, umumnya mereka butuh pengembangan cabang seperti BRI gitu Pak ya. Cabangnya kan sampai ke desa-desa Pak. Dan nggak ada yang larang itu Pak. Apa Bapak terobsesi dengan BRI, atau memang konsep sebuah lembaga keuangan memang mesti di-spread begitu lebar Pak? Kita belajar dari memang saat ini di lembaga keuangan seperti bank, bahwa bank terbesar di Indonesia kita akui adalah Bank BRI, yang salah satu karena jumlah cabangnya itu paling banyak dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Saya yakin untuk koperasi dan semua lembaga keuangan yang kantornya bisa mengikuti BRI,
dan kantor tersebut dipimpin oleh SDM yang berkualitas, saya yakin perusahaannya akan lebih maju. Apakah KMM pengen jadi bank juga, Pak? Kita karena sudah senang dengan berkooperasi, kami tetap akan ada di jalur kooperasi yang di bawah naungan daripada Kementerian Koperasi. Saya ingin kasih perbanding dulu, Pak. Sedikitnya ada 5 bank, Pak, di dunia ini punya koperasi. Yang pertama itu Agricole di Perancis, The Green Bank. Yang kedua itu Rabobank. Raiffeisen Boerlin Bank punya orang-orang Raiffeisen di Belanda. Yang ketiga itu bisa kita lihat Nongyup di Korea, itu juga bank besar. Kemudian di Jepang ada Norwegian Bank, punya koperasi. Bahkan waktu saya dulu masih sekolah kecil-kecilan di Jepang, 83% anggotanya itu bertransaksi dengan bank itu. Dan saya kira yang paling tua di Kanada kan Desjardins Bank itu besar sekali gitu. Bahkan di Malaysia sekarang yang masuk ke level 300 besar dunia itu justru Bank Rakyat Malaysia, itu juga koperasi gitu. Bapak nggak tertarik di Indonesia KMM bisa mewakili itu? Kami kira dengan koperasi pun Belum ya, Pak ya? Koperasi pun kalau saya kan akan besar seperti lembaga keuangan. Seperti yang ada itu. Dengan dia mengembangkan terus dan mengembangkan sehingga pelayanannya kepada anggota bertambah. Iya. Tidak mau open loop. Kami sejauh ini masih ingin tetap, karena koperasi ya tentunya di bawah binaan Kementerian Koperasi lah. Oke. Iya. Teman-teman, kita baru ngobrol dengan Pak Tumbur, Koperasi Makmur Mandiri dengan 188 cabang, belum ingin menjadi bank yang open loop seperti Agricole di Perancis, Rabobank di Belanda, Nongyup di Korea, Norwegian Bank di Jepang maupun Desjardins di Kanada. Ini karena memang aroma dan regulasi di Indonesia berbeda ya, Pak ya. Bukan semangat kebersamaannya lebih tinggi ketimbang semangat kapitalisme yang ada di Eropa maupun Amerika ya. Jadi KMM akan tetap hadir sebagai lembaga keuangan yang melayani banyak orang, tapi dengan rasa bank. Begitu, Pak? Ya, betul. Oke, kita jumpa lagi. Oke. Mantap.